Halo warga Halo desa warga desa Sukaudi, Sukaudi. kembali lagi bersama kita. Ngapain itu? Pasti kemarin syawalan apa buka bersama bareng reunian kayak gini nih. Enggak dong. TikTokan. Tidak dong. Kita di episode kali ini, kemarin tuh aku iseng-iseng Apa? tanya-tanya ke ChatGPT. Wah, ChatGPT. Intinya promnya tuh buatkan cerita horor pendek yang plot twist. Berarti ini cerita horor versi ChatGPT. Nah, bener. Versinya AI itu kayak gimana? Kalau di tentang visual ya, di AI itu udah segitu parahnya ya sekarang ya. Bahkan kita sekarang tuh hampir nggak bisa bedain mana AI, mana enggak. Apalagi kalau udah dikirimin ke grup keluarga. Wow. Jangan sampai ya guys, nanti Nanti om, tante, pak D mengiranya itu beneran lagi. Aduh. Ternyata aku sih baru baca sekilas ya. Aku belum baca full, baru aku kupas aja. Ternyata memang ChatGPT untuk sekarang ya, ini secanggih itu. Padahal itu ChatGPT yang aku nggak langganan loh. Apalagi yang pro, yang memang langganan tiap bulannya gitu ya. Ada subscription-nya gitu. Ini yang baru, yang common aja tuh udah secanggih ini ternyata. Nah, ini ada 2 cerita kali ini. Ini nanti kita akan mengkomentari juga ceritanya seperti apa. Kalian juga boleh nanti komen-komen di bawah. Satu aku yang bacain, nanti satu lagi sampean yang bacain. Kayak boleh. Gitu. Oke? Kita langsung aja. Daripada lihat muka kita berdua, lebih baik pas dengerin cerita ini nanti ada footage-nya yang mewakili cerita itu. Oke, berarti ini sekarang kita langsung aja. Ini dia cerita yang pertama. Di sebuah desa tua di lereng Merapi, hidup seorang sinden sepuh bernama Mbok Sri. Usianya mungkin sudah lebih dari 80. Namun suaranya tetap jernih dan tajam, seperti angin yang menari di antara daun-daun bambu. Ia tinggal sendirian di rumah joglo tua, dikelilingi pohon beringin dan suara alam. Masyarakat percaya, setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Sri tetap menyinden di pendopo rumahnya. Aneh, sebab tak ada gamelan. Tapi warga yang lewat mengaku mendengar suara kendang, gong dan bonang yang berpadu dengan suaranya. Dimas, seorang mahasiswa antropologi budaya dari Jakarta, datang ke desa itu untuk meneliti kesenian tradisional. Ia skeptis terhadap hal-hal mistis. Maka malam itu ia memberanikan diri datang ke rumah Mbok Sri. Pendopo itu sepi, tapi saat Dimas duduk di tikar, suara sinden tiba-tiba terdengar. Mbok Sri muncul dari balik tirai, mengenakan kebaya tua warna hitam dan selendang batik. Masuk. Mbok Sri muncul dari balik tirai, mengenakan kebaya tua warna hitam dan selendang batik. Tidak banyak yang berani datang malam ini, katanya sambil tersenyum. Dimas mencatat setiap bait tembang. Lalu suara gamelan terdengar samar namun nyata. Ia heran, tak ada satupun alat musik di sana. Udara mulai dingin, bulu kuduknya berdiri. Siapa yang menabuh gamelan, Mbok? Tanya Dimas. Mbok Sri hanya tersenyum, lalu memejamkan mata, terus menyinden. Saat lagu terakhir, semuanya hening. Udara jadi berat. Dimas hendak pamit, tapi Mbok Sri tiba-tiba berkata pelan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sudah lama tak ada yang datang. Besok saya datang lagi, Mbok, jawab Dimas. Mbok Sri hanya mengangguk. Keesokan paginya, Dimas bertanya pada kepala dusun tentang Mbok Sri. Wajah sang kepala dusun langsung berubah. Mbok Sri? Sudah wafat sejak 10 tahun lalu, nak. Rumahnya pun sudah kosong. Dimas tertawa kecil.
Tidak mungkin, Pak. Saya baru saja dari sana semalam. Saya dengar sendiri beliau menyinden. Kepala dusun menatap Dimas lalu berkata pelan. Kalau begitu, kamu bukan yang pertama. Tapi jangan kembali ke sana ya. Karena kalau terlalu sering mendengar, kadang bukan kamu yang pulang. Bukan kamu yang pulang tuh maksudnya apa ya? Atau seolah-olah itu tuh kayak di dimensi lain terus Kamu nggak pulang maksudnya? Terjebak di dimensi itu. Bener semacam itu ya. Lumayan sih. Untuk ChatGPT bikin cerita keren. Yang lumayan kompleks gitu keren. Lumayan. Yeah. Dan ada plot twistnya ternyata Mbok Srinya sudah meninggal gitu. Ternyata Dimas berkunjung ke rumah tua kosong mungkin. Iya. Untuk sekelas ChatGPT kamu nggak perlu subscribe, nggak perlu bayar. Oke sih. Bagus banget loh. Iya. Karena ini bisa jadi ide konten juga ternyata. Kalau di TikTok bisa dimasukin ke cerita-cerita pendek. Kamu rekaman aja kayak gini. Nanti bisa dimasukin footage juga dari AI. Udah itu jadi konten. Tapi ya tetap memakainya dengan bijak gitu. Oke, kita lanjut aja cerita yang kedua. Yang terakhir. Judulnya Belakang Sekolah. Di sebuah desa kecil, berdiri sekolah dasar yang sudah tua. Bangunannya separuh kayu, separuh semen. Di belakangnya ada kebun bambu yang tak pernah dibersihkan. Anak-anak dilarang main ke sana. Katanya, dulu pernah ada anak murid yang hilang di kebun itu. Masuk waktu istirahat, tak pernah keluar lagi. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tak ditemukan. Sejak saat itu, kebun bambu ditutup pagar kawat. Tapi terkadang suara anak kecil terdengar dari dalam. Wulan, guru baru di sekolah itu, mendengar cerita itu sebagai mitos belaka. Sampai suatu hari, ia lupa membawa buku ulangan dan kembali ke ruang guru saat hari mulai senja. Situasi sekolah sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Saat melewati lorong kelas 4, ia mendengar suara langkah kecil-kecil seperti anak yang berlari. "Siapa itu?" tanya Wulan. Tak ada jawaban. Tapi di ujung lorong, ia melihat sosok anak kecil berdiri membelakangi tembok, mengenakan seragam SD. Dia diam, tak bergerak. "Dek, sudah sore. Ini bukan waktunya main-main." Anak itu menoleh perlahan. Matanya kosong, mulutnya terbuka, tapi tak berkata apa-apa. Lalu berlari ke arah pintu belakang, menuju kebun bambu. Pagar kawat yang seharusnya tertutup, tiba-tiba terbuka. Wulan mengejar dengan panik. Tapi langkahnya melambat begitu masuk ke antara batang bambu yang padat. Udara mendadak dingin, sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Hanya suara gumaman. Lalu ia melihatnya. Bukan hanya satu anak, tapi banyak, berjejer di antara batang bambu. Mereka semua terlihat diam dan mengenakan seragam yang sama. Wajah mereka pucat, mata dengan tatapan kosong. Mereka menatap Wulan tanpa ekspresi. Lalu, satu suara memecah keheningan. Suara anak kecil. "Kami belum boleh pulang, Bu, karena Bu Guru belum memanggil nama kami." Wulan terdiam. Di tangannya masih ada daftar absen murid kelas 4. Satu persatu anak-anak itu mulai menyebut nama mereka. Nama-nama yang tak pernah ada di daftar. Oh, yang ini serem sih, yang ini. Menurutku yang ini serem sih.
Oke. Dan itu cerita-cerita yang relate dan dekat dengan kita ya. Karena dulu sempet ada juga cerita legend gitu mungkin ya. Itu ada anak yang memang diculik wewe lah, terus gondol wewe. Digondol wewe, terus benar-benar dia itu kayak pulang-pulang tuh kayak ternyata udah seminggu kayak gitu-gitu katanya. Dan ini juga lumayan dekat dengan ini ya. Berarti ini kan kehidupan kita dan relate gitu loh. Ceritanya arahnya ke situ kan berarti. Iya, dan Indonesia banget gitu loh ternyata. Keren. Tapi memang aku inget ya, awal-awal aku ngasih prompt ke ChatGPT itu juga aku ngasih notes kalau cerita ini harus yang relate dengan budaya Indonesia. Nah, kalau mungkin cerita umum, mungkin nanti cerita yang bakal ya relate dengan mungkin bule-bule gitu, jadi kurang serem mungkin di kita gitu. Coba benar-benar buka chat OpenAI apa gitu, aku lupa sih. Itu ChatGPT keren. Dan ini aja aku belum coba AI yang lain loh. Baru ChatGPT aja yang memang kebanyakan orang pakai itu kan. Mungkin besok bisa sing itu yang berlangganan mungkin. Bisa. Langganannya juga sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Nah, setauku ya. Kan kita bisa membandingkan ini yang gratis. Bener. Kalau dikasih prompt kayak gitu munculnya kayak cerita yang ini tadi. Iya, bisa dibandingin. Terus kalau yang berbayar tuh atau mungkin bisa lebih serem. Bisa jadi. Nah, gitu kan. Karena ternyata ya, mungkin kalau nggak dikasih prompt yang detail tentang misalnya hantunya sosoknya seperti ini, itu mungkin ChatGPT juga nggak akan ngasih itu ternyata gitu. Jadi kalau promptnya cuma sampai bikin cerita horor yang plot twist, yang cerita horor pendek yang plot twist, yang berkaitan dengan budaya Indonesia yang dekat dan relate dengan kita, misal gitu ya. Itu ternyata dia nggak ngasih misalkan wujud hantunya bakal seperti apa, terus wujud keadaannya, peristiwanya tuh seperti apa, tuh nggak sedetail itu ternyata. Jadi ya bisa jadi kalau plus nanti akan ada detail kesana kan bisa juga gitu. Tunggu aja. Jadi ini ceritanya, ini sekarang bukan react ya, tapi kita mencekam. Menceritakan email kamu seolah-olah kan gitu. Menceritakan ChatGPT kamu. Nah, menceritakan cerita karangan ChatGPT ya gitu. Buat aku yang kurang nyampe otaknya mungkin akhir-akhir kayak maksudnya kayak gitu. Tapi beberapa saat mungkin maksudnya mungkin ini gitu. Premisnya rapi, tapi plot twistnya belum cukup plot twist sebenarnya ya. Karena udah bisa ditebak akhir-akhir pas cerita yang awal tadi udah bisa ditebak, ini pasti yang disebutkan tadi tuh udah meninggal gitu. Ternyata kan bener. Terus jadi kalau yang terakhir tadi juga ya sama lah kurang lebih. Hampir sama. Jalan ceritanya kan sama. Oke, segitu aja buat warga Desa Sukawudi untuk episode kali ini. Terima kasih banget sudah selalu mendengarkan atau menonton video-video kita, entah di YouTube maupun di Spotify yang hampir tiap hari. Dan di YouTube itu juga malah justru sekarang hampir ya bener-bener Sabtu Minggu tuh kalau dihitung-hitung ada video juga, karena ada tiap berapa hari sekali kita double gitu uploadnya. Terima kasih warga Desa Sukawudi yang telah setia mendukung kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.